Ibu, kami memiliki kendala. Kendalanya yang kami sampaikan kepada panjenengan, putra-putri panjenengan masih belum merasa itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga mereka mengikutinya dengan biasa saja. Oh, masih 3 tahun lagi, masih tahun depan, masih bulan depan, gitu nih. Sehingga mereka mengikuti pembelajaran kelas skolastik itu tidak dengan kesungguhan. Kemudian kami pun mencoba di kelas 12 ada bimbingan belajar untuk persiapan SNBT, jalur tulis. Kita bekerja sama yang tahun ini bekerja sama dengan Ruang Guru. Ada bimbel Ruang Guru yang mungkin panjenengan brandnya sudah kenal lama. Itu pun juga ternyata sama. Evaluasinya dari Bapak Ibu Dewan Guru yang eksternal kami hadirkan selama sekian pertemuan, kita masukkan di dalam KBM. Boten siangnya, kalau siang energinya sudah turun ya Bapak Ibu. Nah itu kita masukkan di KBM, kita mencoba minta ke Bapak Ibu Dewan Guru Mapel untuk tidak memberi pelajaran dulu, tapi diganti oleh bimbingan, ini yang kelas 12 kemarin. Nah ternyata masih belum membuahkan hasil. Itu nih, jadi nanti setelah nanti panjenengan hari ini menerima rapot, nanti mohon dimotivasi mau kuliah kemana Nduk, Le, gitu nih. Nah nanti dimotivasi, kemudian kalau bingung nanti bisa berkonsultasi kepada wali kelas, kepada kami, atau jenengan bisa tanya kepada asisten panjenengan, asisten ChatGPT bisa tanya, anak saya nilainya sekian, difoto ngoten nggih rapotnya, kemudian dikirim ke ChatGPT, anak saya nilainya sekian, semester 1, semester 2, cocoknya di kampus mana nggih. Nah, itu bisa. Karena kami Bapak Ibu Dewan Guru pun juga kami harapkan untuk juga literat teknologi. Itu kaitannya tentang di kurikulum, nantinya ada beberapa rekomendasi yang akan kami terus perbaiki. Berikutnya Bapak Ibu yang kami sampaikan yang ada di bidang kesiswaan, tidak hanya Pak Ali Baharudin dan Pak Budi saja, kami ada timnya, ya ada bagian asisten kesiswaan putra, ada yang di bagian tatip, ada yang di bagian pengembangan diri ekstrakurikuler, ada yang di bagian pembinaan organisasi siswa, OSIS, MPK, Dewan Ambalan. Ya alhamdulillah kalau di Putri jalan orsiwanya, organisasinya, sehingga ada ketua Dewan Ambalan, ketua OSIS, ketua macam-macam ya Bapak Ibu, ketua ekstra. Nah, ini timnya dan ada 10 program dengan 165 indikator, pencapaiannya adalah 165%. Ya alhamdulillah. Ya ini berdasarkan penilaian kami. Nah maka nanti kami mohon feedbacknya. Apa saja sih sebetulnya yang dilakukan di kesiswaan? Pertama adalah pembiasaan apel pagi, putra putri, everyday, setiap hari. Pukul 6.45 itu sudah kami mulai. Berapapun jumlah siswanya kami mulai. Maka ngapunten tadi kita undang panjenengan pukul 7.30, kami mulai jam 8. Berapapun yang hadir. Ngoten nggih. Nah, karena kami tayangkan di live juga, ini harapannya nanti bisa, oh ya, di Putra pun juga sama, 6.45 berapapun siswanya, ada 4, ada 5, ada 10, kita mulai. Tujuannya kita melatih keistiqomahan. Seperti itu. Pembiasaan apel, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madaf, kemudian ada Yalal Waton, ada kegiatan ngaji waqiah dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, kelas olim, ya kelas olimpiade. Nanti insya Allah kelas olim di tanggal 25 ya, ada tes seleksi tingkat kabupaten. Nah nanti ada tim, kami punya kelas olim khusus, gitu nih Bapak Ibu yang tergabung di kelas olim. Nah itu khusus sekian persen jamnya adalah belajar kelas olim. Itu kemudian asesmen konseling dan lain sebagainya, dan pencapaiannya di grafik. Nah itu kehadiran apel 66%. Ini kita sampaikan apa adanya, 66% yang kalau di Putra. Itu nih, kita cut off datanya tidak hadir sampai 6.50 atau pukul 7.00 itu sudah dianggap tidak hadir apel, dan kita rekap, kita lakukan pembinaan dan seterusnya. Kalau di Putri, putra-putri panjenengan alhamdulillah 87%. Ya sisanya itu terlambat, kadang ada yang masih tobur
macam-macam nggih alasannya, tapi kita terus lakukan pencatatan, dan kalau ingin semerap datanya bisa difoto, di-scan. Koyo opo sih datanya gitu nggih. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah capaian prestasi gitu nggih. Kami alhamdulillah ada capaian prestasi ada 7, kemudian yang di ekstrakurikuler dan di luar ekstra ada 15 gitu, baik itu nasional, internasional, paduan suara, diputra, paskib dan lain sebagainya. Itu nggih. Nah, itu nanti panjenengan bisa mirsani di rapot anak saya ikut apa. Itu nggih. Itu, dan kalau misalkan belum terwadahi nanti bisa disampaikan. Itu kemudian ini kami tampilkan pencapaian program kerja Orsiwa. Kami nyebutnya Orsiwa, organisasi siswa, organisasi apa? Siswa, nggih. Organisasi siswa yang banyak organisasinya yang di sini yang diakui oleh sekolah. Jadi program kerjanya berapa? Ini ada 4 OSIS, MPK, Dewan Ambalan, kalian IPPNU. Itu nggih. Itu berapa persen capaiannya kita pun menghitung. Berikutnya adalah ini rekap mutasi keluar. Ya, ada yang keluar, ada yang masuk Bapak Ibu. Karena ikut orang tua dan lain sebagainya, kami pun sampaikan ke panjenengan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan para wali santri yang fight, yang bisa resilience, bisa bertahan dengan tirakat yang ada di pesantren, dengan segala macam tantangan yang ada di pesantren maupun di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas keistiqomahan panjenengan, kekuatan niat panjenengan untuk betul-betul istiqomah belajar di Pondok Modern Arifai 2, dan insya Allah di sini belajarnya tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, belajar juga tentang ilmu kemasyarakatan. Ada temannya yang seperti ini, seperti itu, karena mereka 24 jam bercampur, berinteraksi, di situ mereka bisa saling respect, berempati, dan lain sebagainya. Itu berikutnya evaluasi kami nanti di kesiswaan tentang kedisiplinan ekstrakurikuler, ini tidak kami bacakan, nanti akan kami share laporan LPJ-nya sama link PowerPoint-nya ini Bapak Ibu, bisa untuk dijadikan evaluasi bersama. Kami agak mempercepat karena panjenengan kalau perpulangan biar tidak terlalu lama di sini, bisa nanti rapotan, kemudian bisa langsung wangsul. Itu nggih Bapak Ibu, karena amanah dari yayasan jangan lama-lama, gitu nggih, ngoten. Itu jangan lama-lama karena psikologinya kalau pas perpulangan kan kepingin ndang wangsul, segera pulang, ngoten nggih Bapak Ibu. Itu. Nah, itu berikutnya di Humasar, di bidang humas Bapak Ibu, kami ada 31 indikator, kemudian di humas ada 16, di sarpras ada 15, kami gabung humas dan sarana prasarana. Acara ini terselenggara ada angket, ada apa, itu bidang kerjanya humas Bapak Ibu. Jadi ingin mengetahui panjenengan puas atau mboten dan seterusnya. Jadi mohon ketika ada angket layanan atau apa, kami mohon kerjasamanya untuk diisi. Itu nggih. Ini program humas, kami selalu ada kegiatan rutinan Ahad Pahing. Bapak Ibu Dewan Guru kami ada 61 nih, ada 61 guru dan tenaga kependidikan. Itu kami ada rutinan Ahad Pahing istighosah di pondok. Itu nih, itu sudah berjalan. Kemudian ada kegiatan sosial, solidaritas sambang yang sakit. Kemudian kegiatan ada takziah orang tua wali santri yang meninggal dan sebagainya, itu bagiannya di humas. Kemudian kerjasama dengan pihak eksternal, nah itu kami alhamdulillah sudah MOU dengan UIN, kemudian dengan lembaga-lembaga lainnya, baik itu di kesehatan maupun di pendidikan. Itu kemudian Bapak Ibu masih di humas, oh ini sudah ada di slide-nya, kerjasama. Ya, di BPPD Kabupaten Malang, di Puskesmas. Oh ya, yang terbaru kita MOU dengan Taiyeh University ya, di Taiwan ya. Nah, di Taiwan Taiyeh University, tulisannya Dayeh tapi bacanya katanya Taiyeh University gitu ya. Karena memang kalau di China, kebetulan dalam pernah di kuliah di Cina selama 1 semester ya di program S2. Dan saat ini dalam sedang ongoing kuliah S3 di ilmu manajemen
Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan beasiswa LPDP. Semoga nanti putra-putri panjenengan juga, saya berharap, kami pun juga berdoa semoga ada yang mengikuti gitu ya, ada yang mengikuti ngejar. Dalam dulu S2-nya beasiswa Pemprov Jatim, S3-nya beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, yang itu diperoleh dengan tes seleksi dan effortnya luar biasa. Jadi nanti harapannya lulusan Sumadaf tidak hanya S1 saja, S2-nya nanti jenengan cukup memotivasi, ngejar, cari di informasi di Google, di internet banyak sekali beasiswa. Dan ini Tayah University ini juga beasiswa di Taiwan. Sayangnya kemarin kita MOU-nya itu Hamin 2 minggu sebelum wisuda, sehingga anak-anak kelas 12 itu masih ragu-ragu, kok mendadak gitu ya, kok mendadak sekali gitu kan, kok mendadak sekali informasinya, sehingga nanti Bapak Ibu yang kelas wali santri yang hari ini hadir, nah ini nanti bisa bertanya-tanya seperti apa sih itu nih. Jadi kita kerjasama, kita punya kerjasama, kebetulan kemarin MOU-nya di mana Bu Ida? Di hotel ya, di Hotel Solaris itu nih, kebetulan ada 20 sekolah terpilih, jadi tidak semuanya MOU gitu nih, alhamdulillah. Nah, jadi nanti mohon ini dimanfaatkan, kuliah di luar negeri bukan sebuah ketakutan Bapak Ibu, karena di sana ada PPI, ada perwakilan pelajar Indonesia yang nanti kalau ke sana pasti nanti ada yang menyambut gitu nih. Dalam dulu pernah kuliah di Cina pun, ketika kita bingung dengan wilayah di sana, ada yang menyambut, ada yang nganter ke sana kemari. Jadi jangan khawatir. Itu informasinya, yang harapannya nanti setelah panjenengan ketemu dengan putra-putri panjenengan, kepengen kuliah di mana nang luar negeri ya, gitu ya. Yang Mesir pun juga beasiswa nih. Beasiswa pengen hanya membiayai akomodasi saat pemberangkatan saja, dan nanti ketika di sana bisa diklaimkan kalau tidak salah informasinya. Dan kami ada bimbingannya, bimbingan Timur Tengah, gitu nih, bimbingan Timur Tengah, dan itu seleksi, kami seleksi dan gratis, tidak berbayar, gitu nih. Kami berharap bisa saling bekerja sama, berkolaborasi untuk putra-putri panjenengan, gitu nih. Dan ini semuanya kami tidak memaksakan anak, kamu harus ke sini, itu mboten. Kami komunikasi melalui wali kelas, melalui BK, melalui guru mata pelajaran, sering-sering untuk berkomunikasi, karena Bapak Ibu Dewan Guru di sini pun juga alhamdulillah alumni sudah banyak yang lulus S1 di kampus-kampus ternama, di UM, di UB dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu, itu di Humas, di sarana prasarana pun juga ada. Yang ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kerjasama panjenengan. Kami ada program laptop itu nih, program laptop memfasilitasi laptop putra-putri panjenengan. Ini di almari di belakang panjenengan ini adalah ada tersimpan 300 laptop. Ya Pak Wanto nih, ada 300 laptopnya putra-putri panjenengan. Ketika mau pembelajaran kami sediakan rekom, gitu nih. Dan rekomnya ini harus tanda tangannya tidak hanya satu orang, tidak hanya satu guru. Dan ini kami mohon kerjasamanya juga untuk mengontrol, ya, barangkali nanti ketika pas di rumah, loh anak saya kok bisa chat, kok bisa DM nih, kok bisa chat, lah ini itu berarti sebuah pelanggaran Bapak Ibu. Nah, cuman kami masih mencari teknologinya, bagaimana bisa memblokir dari pusat ini masih terus dibobol, gitu nih. Kadang ini dibobol lagi gitu nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, kami pakai sampai kami guru informatika itu dari Universitas Brawijaya sudah punya. Nanti kalau di Instagram muncul Instagram di blog atau apa gitu, tetap aja bisa pakai VPN atau apalah gitu nih. Jadi anak kita luar biasa juga canggih gitu nih, cari caranya bagaimana. Oleh karena itu benteng atau pagar yang paling bagus adalah kita semuanya, panjenengan. Jadi nanti kalau putra jenengan ngechat, Nduk, gak oleh lo gitu kan, pas pelajaran gitu, gak opo mah gitu kan, ya itu mohon nanti diberi pengertian. Gitu nggih, karena kami itu sudah kadang jenuh judek gitu kan nggih. Ya opo caranya gitu kan. Tapi tetap niat kami adalah untuk pembelajaran. Sampai pernah kami dicoba untuk dilarang SMA nggak boleh laptopan gitu. Saya bersikuku untuk tidak harus gitu nggih. Karena buat apa? Karena di SMP kan buatan laptopan nggih. Di SMP.
di MTS mboten laptopan. Untuk apa SMA dan seterusnya. Gitu ya. Kami sampaikan melihat dari sisi positif, anak SMA akan ke perguruan tinggi, harus mencari perguruan tinggi yang bagus, maka literasinya pun juga harus difasilitasi. Oh, di kampus UI itu jurusan apa sih yang bagus dan seterusnya. Alumninya bagaimana. Nah, ini tujuannya itu digunakan ibarat pisau gitu nih. Nah, ini bisa digunakan untuk memasak untuk anak dan keluarga, bisa juga digunakan untuk disalahgunakan. Sama seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri kebebasan teknologi yang luar biasa era disrupsi saat ini. Itu kemudian ini grafik tingkat kepuasan wali santri terhadap 6 layanan kami. Ini alhamdulillah yang oranye ini ada yang sangat puas, yang kedua ini puas, dan kebanyakan semuanya puas nggih Bapak Ibu. Di average ini nggak ada angkanya di barnya. Nah, ini ada di bagian kurikulum, di pengajaran, di fasilitas pembelajaran, dan di komunikasi, di administrasi, dan di kedisiplinan. Kalau ibarat review gitu nih, bintang berapa itu. Ini ada 5 bintang nih. Kalau panjenengan CO payment di Shopee dan lain sebagainya, ini bintang berapa belum disimpulkan ini ya. Nah, tapi di grafik yang paling atas di kedisiplinan itu sangat puas. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian secara average puas, sangat puas. Tapi ini bukan kemudian kami bereuforia, alhamdulillah semuanya puas. Boten. Ini adalah malah justru bener nggak yo? Gitu. Waduh, jangan-jangan hanya ini gitu. Bukan kami boten percatus kepada panjenengan boten. Ini adalah ketika kami diberi amanah itu luar biasa, kami tidak bisa tidur Bapak Ibu. Ngoten nggih, tidak bisa tidur, akhirnya bagaimana sampai ya apa carane bisa dipantau, yaitu melalui indikator itu tadi. Ada kami punya KPI, sama seperti kalau di perguruan tinggi itu punya 8 IKU ya. 8 indikator kinerja utama, kami pun akhirnya menggunakan indikator itu. Outcome, output, dan lain sebagainya. Karena kebetulan dalam kuliahnya di jurusan ilmu manajemen, jadi kami coba tidak S1 S2-nya dalam di kimia, S1 S2-nya di pendidikan kimia UM, kemudian di S3-nya murtad ya. Pindah jurusan ya, karena yang dibutuhkan di dunia pendidikan adalah manajemen bagaimana lebih baik. Maka kami saat ini kalau di dalam dunia bisnis, panjenengan adalah customer kami gitu ya. Jadi review ini sangat penting bagi kami. Jadi jangan sungkan-sungkan panjenengan nyampaikan, Pak kurang gini, harusnya seperti ini loh, dan seterusnya. Jadi kami sangat mengharap masukan dari panjenengan. Maka melalui melalui link yang sudah disebar atau melalui WA ke wali kelas, nanti akan disampaikan, akan sampai ke kami. Itu nih, Pak, apa hanya berhubungan dengan sekolah saja? Monggo, kalau mau menyampaikan sesuatu di luar amanah kami yang ada di depan ini bertanggung jawab hanya di unit pendidikan. Itu nih, kami ada unit pendidikan formal, ada unit pendidikan diniyah yang sore itu, ada unit ke pengasuhan MPP. Nah, itu kami ada banyak unit dan kami tiap bulan itu rapat yayasan. Jadi kalau ada informasi apa nanti akan kami sampaikan. Meskipun mohon bersabar kalau misalkan ada yang belum terjawab. Itu nih. Kemudian ini tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, ekstra, keagamaan, karakter. Ya, yang biru hanya sedikit nih. Kemudian di tingkat kepuasan di layanan pendidikan, akses komunikasi wali santri dengan guru, kualitas kantin, pengelolaan keluhan, kemudian leadership dan entrepreneurship siswa. Ya ini rata-ratanya belum ada ya. Nah ini nanti di rata-rata nih, ini rata-rata bintangnya berapa gitu, 4, berapa gitu nih. Nah ini terima kasih banyak atas kerjasama panjenengan semuanya, ini menjadi amanah kami untuk tahun depan supaya lebih baik lagi. Itu nih Bapak Ibu. Berikutnya ini di PMP itu pusat penjaminan mutu pendidikan. Jadi kami punya quality assurance ya untuk menjamin berjalan nggak ya gitu. Ini pencapaiannya masih 28%. Ya, masih 28%, masih 3 tahun ini, masih 2 tahun ini nggih, Pak Budi. Kebetulan koordinator PMP-nya Pak Budi. Kemudian pencapaiannya masih 28% karena kami masih
berkembang, ibarat negara itu negara berkembang. Kami akan nanti rekomendasinya ada audit internal gitu nih, audit internal terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim. Ibarat PMP itu adalah cermin nih Bapak Ibu, cermin. Sama seperti panjenengan itu adalah cermin kami. Jadi kini wis bener nggak yo gitu. Kita PD melaporkan 165%. Aduh itu hanya hoax. Itu dek laporan to api gitu kan ya. Nah itu kami laporkan apa adanya sampai 28% pun, 16% pun di brosur, di poster yang panjenengan terima pun kami sampaikan. Niatnya adalah kita tidak menutupi apa yang menjadi kekurangan kami, tapi dengan kami sampaikan kepada panjenengan untuk kami dapat feedback. Pak seperti ini loh, ngoten nggih Bapak Ibu. Itu kemudian yang terakhir, sampun nggih. Nah, sudah, saya kira itu pas setengah jam Bapak Ibu nggih. Setengah jam kami nanti harapkan ada tanya jawab. Monggo kalau kami bisa menjawab saat ini akan kami jawab. Kalau mboten mangki PR bagi kami. Itu nggih Bapak Ibu, saya kira itu paparan dari kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama panjenengan semuanya selama 1 tahun pelajaran ini. Dan kami mohon maaf, mohon ikhlasnya panjenengan semuanya, Mbok Beleh, apabila dalam kami menjalankan tugas belum sesuai dengan harapan panjenengan, belum sesuai dengan ekspektasi panjenengan, semua cita-cita murid Bapak Ibu putra putri panjenengan belum tercapai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ikhlasipun pengalih dumateng panjenengan. Dan saya kira itu, wa akhiron ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan serta paparan refleksi pendidikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab menindaklanjuti hasil paparan. Mungkin dipersilahkan kepada Bapak Ibu Wali Santri untuk bertanya. Silahkan angkat tangan, saya akan mendekat kepada panjenengan sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali santri dari Aliyah Nabila Gaitsa yang sekarang kelas 10. Ini menindaklanjuti yang disampaikan kepala sekolah SMP yang dulu. Waktu itu saya ikut ya. Katanya terkoneksikan dengan kepala sekolah SMA. Waktu itu ada kegiatan di SMP, saya lupa acaranya itu ya kan. Katanya kan menjanjikan untuk beasiswa anak tahfidz yang sudah menghafal 10 juz atau 15 juz ya. Alhamdulillah putri kami sudah melewati itu waktu itu. Tapi sampai detik ini saya konfirmasi untuk beasiswanya itu kok belum ada. Itu keluar dari refleksi memang ya. Cuma saya mohon maaf, itu kan minta tolong tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SMA mengenai beasiswa anak-anak tahfidz yang sudah melebihi 20 juz atau 25 juz. Itu gimana? Mohon tanggapannya masalah itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, apakah langsung diberi apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Sepertinya belum ada Bapak. Mungkin saya serahkan panjenengan nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini tadi ada presentasi yang belum saya paparkan, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan, mungkin sebelum kami jawab izin memaparkan laporan dulu. Ya terakhir,
operator. Itu nggih. Jadi laporan keuangan ini kami sampun operator. Ya, jadi kami pemasukan, nggih Bapak Ibu, pemasukan oke. Ya. Itu nggih. Jadi kami pemasukan untuk di bidang keuangan ini ada dari luar syariah dari panjenengan, kemudian ada dari pos BOPP, kemudian ada dana cadangan sekolah dan seterusnya. Itu selama 1 tahun itu ada, ini tahun anggaran 2024 nggih, itu 2,5 M. Gitu nggih. Kemudian untuk pengeluaran tiap bulan itu sampun wonten. Nah, pengeluarannya untuk apa aja? Pengalokasian dana untuk tahun anggaran 2024. Nah, itu mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, gitu nggih. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstra, kegiatan asesmen dan seterusnya, pelaksanaan administrasi, pengembangan profesi guru, pembiayaan langganan dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian ada 13 nih Bapak Ibu, ada 12 ini. Nah, itu pengeluarannya untuk itu. Ini berdasarkan peruntukan yang ada di dana peruntukan sesuai dengan keputusan pemerintah, ada 13 peruntukan. Kami mengklasifikasinya seperti itu. Itu nih, selama 1 tahun anggaran 2024 Januari Desember. Kemudian di tahun 2025 ini berarti di semester 1 tahun, berarti tahun anggaran 2025 semester 1. Nah, ini pengeluarannya masih di kisaran itu 778. Sampun nggih, bisa mengikuti. Kemudian per bulannya juga wonten. Lalu untuk apa saja pengalokasiannya sudah ada. Jadi untuk pengembangan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu laporan keuangan, karena kami punya kewajiban sesuai dengan peraturan menteri harus menyampaikan, gitu ya, menyampaikan secara global untuk apa aja. Itu nggih, ngoten. Kalau untuk ingin tahu detailnya nanti bisa sharing dengan kami karena laporannya tinggi-tinggi sak meter ngoten nggih laporannya, jilitannya maksud saya. Nah, kemudian yang berikutnya menjawab dari pertanyaan dari wali santri sinten wau ngapunten, Arya Nabila. Oke, jadi terkait dengan beasiswa TAFID nih. Nah, ini beasiswa TAFID pertama matur sembah atas remindernya, sudah diingatkan gitu nggih. Untuk yang kedua, di program beasiswa TAFID ini nanti akan kami proses, Bapak. Kami kebetulan belum menerima surat dari SMP. Nama-namanya kan kebetulan ada acara apa biasanya Hafid yang menghadirkan wali santri itu nggih. Nah, itu kami hanya tahu dari media sosial, kami belum connecting. Nah, ini nanti akan kami konfirmasi, kemudian nanti akan kami konfirmasi kepada SMP dan akan kami koordinasikan ke yayasan. Itu nggih. Karena sudah menjadi janji kami yang ada baik itu di SMP maupun di SMA maupun di yayasan. Nah, itu nanti akan kami proses. Mohon dicatat nih Pak Bahar di kesiswaan putri. Nanti akan ada dan nanti akan kami hubungi. Tidak hanya panjenengan, nanti yang wali santri yang ada tahfidz itu nanti akan kami proses. Kami juga ingin dapat barokahnya dari para santri yang hafal Al-Qur'an. Kami dapat barokahnya yang hafal Al-Qur'an itu yang di Timur Tengah nih. Nah, Timur Tengah itu minimal 5 juz ya. 5 juz ya, yang ke Mesir dan lain sebagainya. Itu dari kami dapat barokahnya juga ya, anak-anak ada yang ke sana kami ikut seneng gitu nih. Karena berkat dari penghafal Al-Qur'an itu akhirnya kami semoga berharap itu menjadi amal jariah kami, karena kami tidak selamanya duduk di sini gitu nih, karena nanti akan terus mengalir, berharap seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Nanti akan kami proses. Kalau ingin semerap nomor WA saya mangke saged tanya, Pak Fardan janjinya pundi monggo. Gitu nggih, nanti akan kami proses. Pangapunten. Nggih, pangapunten sangat dan terima kasih sudah diingatkan. Nggih. Matur nuwun atas paparannya. Apakah menjawab Bapak? Nggih. Nggih, selanjutnya masih jika ada pertanyaan masih dibuka. Mungkin akan memberi saran atau masukan
kepada pimpinan boten enten dilanjutkan nggih. Nggih. Dan saya Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka berlanjut ke agenda yang selanjutnya, yakni penutup serta doa. Demikian rangkaian acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan. Terakhir dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ali Baharudin dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan ini dengan Ummul Quran, dengan doa besar harapan apa yang menjadi hajat kita semua oleh Allah dikabulkan, terutama anak didik kita yang sekolah, yang ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat setiap hari yang diraih mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, dan juga dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassul kepada pendiri pondok pesantren kita Al-Rifai 2 almarhum Maulana Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau. Nomor 2, mudah-mudahan kita semua jadi santri beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir khusus kepada kita semua yang ada di forum, baik yang ada di luar, mudah-mudahan hajatina wa hajatikum, mudah-mudahan oleh Allah selalu dilancarkan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina kull 'asir fa inna taysir kull 'asir alaika yassir bi jahil basin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami, ya Allah, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, dan juga mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum meninggalkan aula ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu bahwa kepada Bapak Ibu yang menerima surat undangan khusus dipersilakan untuk tetap berada di aula. Kemarin sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing, nggih. Kemudian yang kedua, jika meninggalkan ruangan silakan untuk mengumpulkan refleksi pembelajaran di meja depan aula. Sampun, untuk kelas 10 kelasnya berada di lorong ini, kemudian untuk kelas 11 3, 4, 5 ada di atas, nggih. Mohon izin untuk foto terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu. Mohon untuk media. Iya. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.